Super Nintendo Entertainment System. Kalau tadi masih NES, ini SNES. Nah, di tahun 80-an ini mulai ada generasi keempat, generasi 16 bit. Nah, di generasi 16 bit ini mulai banyak persaingan game yang lumayan semakin ketat lah. Banyak perusahaan baru yang ngejanjiin konsol game yang keren, kayak Sega udah mulai jadi saingan Nintendo pada saat itu kan. Sega ngerilis nama konsol itu Sega Genesis. Nah, di sini juga mulai PC game PC gitu ya. Game PC udah mulai berkembang di era-era ini, di tahun 80-an ini. Nah, banyak permainan yang baru dari Nintendo, dari Sega Genesis. Sama game paling legenda di PC pada saat itu, buat kalian pemain game PC, kalian harus tahu kalau game Legend di tahun 80-an itu ada namanya John Mendes Football. Ini game Legend di tahun itu ya, gue juga belum lahir lah pada tahun itu kan, karena gue masih kecil. Nah, di sini juga di tahun ini, di tahun 1989, di akhir-akhir tahun 80-an, pihak dari Nintendo itu mulai gebrakan baru. Dia bikin game handle, game yang bisa dibawa kemana-mana lah. Itu namanya Game Boy. Si Game Boy ini kejual sampai 118 unit di tahun itu, yang emang fantastis karena perkembangan game mulai pesat, orang-orang mulai seneng sama game. Nah, di tahun ini juga Nintendo bikin sistem baru, Super Nintendo Entertainment System. Kalau tadi masih NES, ini SNES. Nah, SNES ini visualnya itu lebih baik dari NES, walaupun saingan-saingannya kayak tadi Sega Genesis muncul, cuman tetap Super Nintendo Entertainment System itu jadi nomor satu di penjualan. Ya, saingan sedikit lah sama Sega. Nah, sekarang di generasi kelima ada di tahun 90-an, perkiraan tahun jayanya itu di generasi kelima dari tahun awal 90 sampai sekitaran tahun 95 lah. Karena di sini ada game yang kontroversial, game arcade kontroversial, namanya Mortal Kombat. Itu Mortal Kombat versi barat buat nyaingin versi Jepang itu Street Fighter 2. Nah, di era 32 bit ini, di generasi kelima ada 32 bit sama 64 bit. Di era ini sebagai pemenangnya itu bukan Nintendo lagi, tapi udah masuk era PlayStation. PlayStation itu dari Sony. Nah, di sini juga ada perusahaan yang cukup malang namanya 3DO sama Atari Jaguar. Jadi Atari pengen coba peruntungannya lagi, cuma gagal, kalah banget sama Sony PlayStation, karena Sony PlayStation udah mulai pakai sistem disk, sama sistem penyimpanannya itu udah pakai memory card, sedangkan yang game-game pesaingnya itu belum. Nah, di sini gebrakannya juga dilakuin sama Nintendo. Nintendo nggak mau kalah sama PlayStation. Nintendo bikin Nintendo 64. Nintendo 64 ya, 64 yang dimaksud 64 bit. Gamenya itu pertama kali Nintendo bikin Nintendo 64, game yang paling populer di masa itu buat Nintendo itu ada Super Mario 64. Cuma tetap aja, walaupun teknologi dari Nintendo udah di-upgrade biar saingan sama PlayStation, cuma tetap PlayStation masih ngunggulin dari sisi penjualan. Di tahun-tahun ini ya kita juga udah mulai ngenal game PC sama game-game real time kayak gitu, real time strategi, apa RTS ya sebutannya kalau misalnya anak-anak
zaman sekarang mah sama first person shooter itu yang gambarnya tangan doang terus ada senjata. Nah ini di tahun ini juga game itu baru mulai rilis. Nah kita masuk ke generasi ke-6. Generasi ke-6 ini mungkin kalau secara singkat itu generasi ke-6 generasinya PS2 lah. Kalau misalnya secara simpel ya generasi PS2, cuma sistem 32 bit masih dipakai. Di generasi ini sebenarnya yang membuka pertama kali itu dari perusahaan Sega, namanya Sega Dreamcast di tahun 98. Nah konsol ini nggak cuma nampilin grafis yang lebih bagus dibanding 32 atau 64 bit, tapi si konsol ini didukung sama koneksi internet. Jadi Sega Dreamcast itu ngandelin game-game keren yang inovatif, terus udah mulai masuk sistem internet. Cuma pesaing kayak PlayStation sama Nintendo itu belum nerapin sistem itu di awal tahun rilisnya Sega Dreamcast. Cuma makin berkembangnya zaman, PS2 mulai pakai sistem koneksi internet di generasi ini. Terus juga mulai ada game Microsoft Xbox. Buat kalian yang nggak tahu Xbox, nanti gue kasih lihat gambarnya Xbox itu kayak gimana. Pertama kali game Xbox sama dari Nintendo, pihak Nintendo ngeluarin Nintendo GameCube. Nah di generasi ini mulai pengembangan itu nggak pakai CD lagi, sistem gamenya itu udah mulai pakai DVD, dan makin berkembangnya zaman itu udah mulai pakai hard disk. Cuma tetap buat save gamenya itu masih pakai memory card.